Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Jadi sehat dan tetap langsing tentu saja menjadi harapan banyak orang. Banyak cara yang dilakukan mulai dari olahraga hingga mengikuti beragam cara diet. Yang terakhir saat ini sedang viral pro dan kontra terkait cara diet di sosial media. Ada yang menyebut diet ini terlalu ekstrim karena mengurangi sayuran dan asupan kalori. Cara diet ini pun mendapat tanggapan beragam pemirsa dari warganet, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Beberapa di antara mereka menyayangkan jika sayur yang kaya serat dianggap justru tak bermanfaat bagi tubuh. Namun ada pula yang ikut-ikutan latah menerapkan diet ini dan ternyata hasilnya pun beragam, tak serta-merta bisa menurunkan berat badan secara signifikan. Ahli gizi Dr. Tan Sotien menjelaskan diet bisa dikatakan ekstrim dilihat dari dua hal. Yang pertama, secara kuantitas kalori dipotong habis, bahkan kurang dari basal metabolic rate atau kebutuhan minimal energi yang diperlukan oleh tubuh. Dan yang kedua, secara kualitas, yaitu jenis makanan yang dimakan terbatas. Pola makan yang benar seharusnya diadopsi bukan sebagai siksaan, melainkan suatu pemahaman yang dijalankan dengan strategi dan pembiasaan. Nah pemirsa, lantas diet tepat seperti apa yang bisa dilakukan terlebih di tengah masa pandemi COVID-19 kali ini? Kami akan bahasnya langsung bersama dengan dokter ahli gizi Dr. Tan Sotien yang sudah bergabung bersama kami dan nanti kami juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Saya langsung mau nyapa Dr. Tan, selamat siang Dr. Tan. Hai, selamat siang. Apa kabar, Jason? Kabar baik, sehat dokter. Ini saya mau langsung saja terkait dengan apa sebenarnya sudah ramai diperbincangkan di masyarakat. Ada diet yang dinilai ekstrim karena dibilang katanya sayur ini nggak perlu-perlu amat begitu untuk diet. Tanggapannya dokter terkait dengan ini seperti apa? Ya, jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa memang orangnya udah sukses menuai sensasi, bukan edukasi ya. Kan yang hebat di Indonesia kan seperti itu kan ya. Yang penting sensasinya dulu, edukasi ntar dulu. Oke, jadi yang paling penting adalah nomor satu, berhenti dengan diet. Tolong deh ya, saya selalu mengajarkan kepada pasien saya berhenti dengan diet. Ya, diet itu artinya kalau untuk kriteria orang Indonesia artinya mengurangi makan atau memotong jenis makanan tertentu, dipantang dan sebagainya. Nah, barangkali yang harus Anda pegang adalah perkataan diet in a real term dalam bahasa aslinya, yaitu pola makan. Nah, prinsipnya adalah kalau kita punya pola makan yang sehat, nggak usah diet-dietan. Ya, nggak makan ini, nggak makan itu, ujung-ujungnya kita rugi. Dan seperti yang kita lihat bahwa orang menggemuk itu kan tentu dengan adanya perjalanan waktu. Nggak mungkin kan kita makan hari ini, besoknya langsung gemuk gitu, nggak mungkin. Nah, itu sebabnya karena itu kenapa kalau kita ingin mendapatkan berat badan proporsional pun harus kita izinkan badan kita melakukan adaptasi, gitu loh ya. Jadi nggak bisa serta-merta pengen serba semuanya kilat gitu loh ya. Kayak orang hamil, gaspol, nggak mau 9 bulan 2 minggu, 9 hari anaknya keluar. Kodrat itu nggak bisa seperti itu. Jadi ngurusin badan itu bicara tentang kodrat. Ya, kodrat itu adalah prinsipnya sesuai dengan hukum alam. Begitu, Mas. Oke, dokter berarti yang saya tangkap dari dokter adalah sebenarnya sayur itu perlu dan serat itu perlu. Nah seberapa perlu, seberapa butuh sebenarnya? Oke, saya mau menceritakan tentang 6 kegunaan sayur. Nah, ternyata 6 nih Jason. Jadi kalau Anda berpikir bahwa sayur cuma buat buang air atau kalau kebanyakan malah bikin sembelit, kalau sembelit malah kita jadi gemuk, Anda salah banget. Salah total, gatot. Oke. Nomor 1, sayur kenapa diciptakan Tuhan? Karena nomor 1, sayur itu membuat kita punya gula darah justru menjadi stabil. Nah, untung kan? Nah, jadi justru kalau kita makan produk-produk ultra proses, maka gula darah kita gampang melejit. Tetapi kalau kita makan sayur, sayur itu justru mengikat kecepatan kecepatan absorpsi dari gula darah kita. Dan selain itu juga melindungi tubuh untuk tidak terlalu banyak menyerap karena dia punya serat yang larut dan tidak larut. Nah, serat yang larut ini menyebabkan kita mengendalikan kadar lemak kita. Jadi pengendalian berat badan justru datangnya dari serat. 1. Kedua, yang penting adalah dia adalah functional food. Artinya apa? Kalau Anda pengen tahu kemo preventif,
yang disebut dengan pencegahan penuaan dini, pencegahan penyakit degeneratif, sayur juaranya. Karena apa? Karena dia mempunyai antioksidan, punya polifenol, punya segala macam mineral yang betul-betul Tuhan sudah ciptakan. Yang ketiga, serat yang tidak larut itu menyebabkan sebagai prebiotik, menyebabkan kita punya probiotik di dalam usus besar, itu justru menjadi jauh lebih sehat. Ini justru untuk meningkatkan imunitas kita, Mas. Dan yang keempat, karena sayur juga punya vitamin A dan vitamin C, ini akan meningkatkan asupan zat besi manusia. Karena dia akan memperbaiki zat besi, meningkatkan asupan omega 3 kita karena adanya vitamin A dan vitamin C. Dan tentu yang terakhir adalah sayur dan buah juga termasuk di dalamnya, cukup mempunyai kalori tetapi tidak terlalu mengenyangkan karena kalorinya kecil. Justru salah banget kalau orang itu makan sayur lalu dibilang jadi gemuk. Saya curiga nih, Mas. Sayur itu menjadi gemuk karena apa? Dibanjur pakai dressing. Gaya pengen kayak bule, ya gaya pengen kayak bule, selalu makannya pakai cocolan. Nah, hati-hati dengan cocolannya, barangkali itu yang bikin Anda jadi gemuk. Oke, dokter, sekarang kita bahas terkait dengan paradigmanya, ekstrim dan tidak ekstrim. Ini kan rame. Kalau dikatakan ekstrim, buktinya juga ada yang ikut-ikutan juga. Nah, sebenarnya yang dikatakan ekstrim dan yang sehat itu yang seperti apa sih? Ada indikatornya nggak sih, dokter? Oke. Disebut ekstrim itu saya Jason udah menerangkan dengan baik sekali. Pertama adalah dari sisi kuantitas. Kuantitas artinya kalorinya dipotong habis. Ya, jadi kalau kalorinya masih 1.500 ya, masih 1.600, it's okay. Itu adalah kalori di mana kita bisa mempertahankan basal metabolic rate. Metabolic rate itu artinya orangnya nggak ngapa-ngapain, ngejeblak gitu di ranjang gitu ya. Tapi kan otaknya masih bekerja, lalu kemudian jantungnya masih berdegup, ususnya masih bekerja. So itu adalah basal metabolic rate. Tapi kalau ada misalnya Anda kerja kayak Jason jadi presenter, saya jadi dokter, belum lagi kalau dia nyetir, dia mesti nyuci, dia mesti ngantar anak sekolah. So, kita harus mempunyai yang disebut dengan tambahan sekian persen. Jadi BMR itu tambah sekian persen. Jadi ada lagi kalori. Apalagi kalau Anda olahraga, tentu harus ada tambah kalori. Kalau enggak, ngejeblak dia. Jadi prinsipnya adalah kita tidak boleh mengatakan bahwa kita punya kalori cuma didefisitkan sedemikian rupa sampai begitu kejam gitu, nggak bisa. Itu disebut dengan ekstrim, ya. Jadi Anda jangan berpikir tubuh manusia itu kayak saldo bank, ya, keluarnya berapa, masuknya berapa. Jadi kita bisa kurus, bisa defisit, hitung-hitungan nih ya. Kalau misalnya kita masukinnya 500, kita buatnya 1.000. Nggak begitu ceritanya, gitu loh ya. Nah, yang kedua adalah disebut ekstrim kalau Anda memotong salah satu jenis nutrien. Seperti misalnya kita kenal manusia diharuskan badannya punya karbohidrat, protein, dan lemak. Ada diet yang lain yang memotong sama sekali karbohidrat. Ya, karena dia bete sama karbohidrat. Akhirnya tubuhnya itu hanya diberi protein dengan lemak. Akibatnya apa? Ini akibatnya sama seperti kalau kamu punya mobil, punya kendaraan dengan tangki bensin. Tangki bensinnya mesti diisi bensin ya Jason ya. Ini enggak, diisi oli, boom. Ya, jadi sebetulnya memang manusia secara hitung-hitungan sekali lagi bisa aja badannya mengambil kalori nyolong dari protein dengan si lemak. Tetapi entar dulu, tujuan kita makan lemak, tujuan makan protein itu beda dengan tujuan kita makan karbo. Nah, kalau kita nggak makan karbo, tapi kita nyolong kalori dari protein dengan lemak, urusannya jadi panjang. Karena apa? Karena ini badan akan melakukan suatu hal-hal yang tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Oke, Itu, Mas. artinya jangan dikurangi salah satu nutriennya ya dokter, biar bisa tetap seimbang. Ya, Dokter, kita tahan bisa dulu. Kita pilih. Ya, dokter, kita tahan dulu. Ini ada penelpon dari Surabaya. Kita mau sapa, ini ada penelpon dari Surabaya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, dokter. Ibu Heni, silakan pertanyaannya untuk dokter. Selamat siang, dokter. Ini Ya, selamat siang. Saya mau tanya, ini apa? Kalau untuk diet, sedangkan saya punya sakit asam lambung, apakah sayuran yang dibolehkan dimakan apa ya? Oke, terima kasih Bu Heni pertanyaannya. Dokter, kalau dia punya asam lambung, kemudian sayur yang direkomendasikan atau dibolehkan apa ya dokter? Oke, prinsipnya begini, selama sayur Anda itu tidak dimakan dengan cara kejam ya. Cara kejam itu artinya apa? Makannya enak nih, pakai lalap, sambelnya sak tong-tong gitu. Orang Surabaya ngomongnya sambelnya sak jumbleng. Ya akhirnya yang salah bukan sayurnya tetapi sambelnya. Bu, coba masukin ke sini deh. Nah, ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ini sama seperti Kementerian Kesehatan di negara-negara lain, itu sudah punya konsep. Ini adalah konsep visual, bukan kalori ya. Ini konsep pembagian visual dari bahan makanan kalau Anda memang mau punya berat badan proporsional, mau sehat, asam lambungnya juga nggak berontak. Coba kita lihat,
Kalau ini adalah piring makan Anda, bukan cuma makan siang loh Bu, juga makan pagi, makan siang, juga makan malam. Yuk bagi dua yuk. Nah, pilih buah yang nyaman untuk lambung ya. Misalnya apa? Kita punya pepaya, kita punya pisang ya toh. Kita punya banyak sekali macam buah yang tidak asam ya. Lalu kemudian kita punya namanya sayur. Sayur itu tidak selalu harus lalap, bisa dibikin misalnya sayur bening bayam, capcay kuah, sayur asam, sayur daun singkong, gulai pakis, sup oyong, itu enak-enak. Ya, jadi untuk asam lambung yang suka bertingkah, Anda coba bikin pakai kuah lebih banyak, bikin soto ayam, dalamnya masih ada toge, kita masih punya kol dan sebagainya. Nah, lalu kemudian kita punya lauk. Lauk itu juga nggak harus mahal kok. Ya, kita bisa mempunyai sumber protein yang ada di daerah kita masing-masing, kekayaan lokal masing-masing. Lalu kita punya yang namanya apa ini? Nah, makanan pokok. Nah, makanan pokok juga tidak selalu nasi, bisa ubi, singkong, kentang, jagung, talas, ganyong, kimpul, garut. Jadi isi piring ini sebetulnya komplit. Anda punya sumber tenaga, Anda punya protein, Anda juga punya serat yang sehat gitu loh Mas. Silakan. Baik, terima kasih Bu Heni dari Surabaya atas pertanyaannya. Dokter Tan, kita harus tahan dulu. Saya akan tanya lagi, mencari jawaban lagi. Jadi di masa pandemi COVID-19 tuh perlu nggak sih diet ketat atau diet gila-gilaan dalam tanda kutip? Akan kita bahas, Dokter Tan, usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Newsline kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Newsline dan kita lanjutkan kembali perbincangan terkait tepatkah kemudian diet ketat di masa pandemi COVID-19 dan diet yang sehat itu seperti apa ya harusnya. Nah sudah tersambung bersama kami penelpon ada Bapak Hendrik di Tangsel. Selamat siang Pak Hendrik. Selamat siang dokter. Ya silakan Pak Hendrik pertanyaannya untuk Dokter Tan. Iya, saya mau nanya satu hal gini. Saya sudah lebih dari 3 tahun nggak makan nasi. Jadi benar-benar buat saya nasi itu haram. Tapi penggantinya adalah setiap pagi saya makan talas yang direbus, pisang yang direbus, sama ubi ungu yang direbus. Dan porsinya agak sedikit banyak, karena siangnya saya nggak makan nasi, saya juga nggak makan talas lagi. Begitu juga malam, saya nggak makan apa-apa. Kalau siang, saya makannya cuma hanya lauknya, sayur, dan daging atau ikan. Malam saya udah nggak makan juga, saya hanya jam 5 sore terakhir saya makan buah. Dan buah makan siang. Yang ingin saya tanyakan sama dokter adalah, dengan komposisi kayak seperti begitu, sebenarnya gizi saya itu cukup apa enggak? Kalaupun enggak cukup, untuk pengecekannya, untuk tahu bahwa ini bagus enggak, harus ke lab. Lab saya pernah tanya, katanya mereka enggak ada. Bisa nggak dokter kasih saran, harus cek apa itu untuk mengecek bahwa gizi dalam badan saya itu cukup apa enggak? Berat badan saya sekarang adalah 64. Tinggi badan saya 166. Baik, Pak Hendrik sudah kami tambah pertanyaannya. Setiap pagi 1,5 jam. Baik. Jalan pagi 1,5 jam. Dan Oke. jemur. Terima kasih Pak Hendrik atas pertanyaannya. Silakan. Ya, silakan Dokter Tan dijawab dengan pola yang seperti ini seperti apa nih dokter? Nggak makan nasi, makannya rebus-rebusan, makan terakhir jam 5 sore, seperti apa? Begini Bapak, jadi masalahnya adalah apa yang Anda makan itu bisa jadi melampaui nasi loh. Ya, Anda bisa bayangkan bahwa tadi Anda mengatakan Anda makan pisang rebus, makan talas rebus dan sebagainya. Padahal kita sebetulnya bisa jadi nggak butuh sebanyak itu. Kalau saja Anda misalnya makan nasi merah cuma 1 kepal, itu bisa jadi kalorinya nggak sebanyak seperti yang Anda makan. Jadi saya selalu menganjurkan bahwa walaupun pagi sarapan, makan siang, walaupun makan malam, itu harus ada istilah kata seimbang. Kenapa? Karena kita 24 jam membutuhkan keseimbangan tersebut. Nah yang saya khawatirkan adalah pagi Anda kelihatannya meledak dengan karbohidrat, itu karbohidrat ya. Lalu siang sama sekali miskin karbohidrat, Anda hajar dengan protein, saya juga nggak tahu proteinnya dimasak dengan cara apa. Lalu kemudian makan malam hanya cuma sekedar sayur atau buah. Jadi badannya tuh dalam tanda kutip jadi bingung gitu loh ya. Jadi sebetulnya yang terbaik adalah apa sulitnya kalau kita makan komplit dan lengkap. Tetapi imbangannya benar ya. Misal nih kalau orang Jawa, misalnya orang Jawa lebih senang makan, Bapak mengatakan tadi makan rebusan. Oke, barangkali kita makan ubi sebesar segede tinju ya. Ini ukurannya kurang lebih segede tinju. Atau yang nasi merahnya segede tinju.
Atau misalnya Anda bisa makan kentang segede tinju. Lalu kemudian lauknya tetap harus ada Pak. Misalnya Anda makan tempe bacem, Anda makan telur orak-arik, ya, atau Anda mau bikin soto ayam, silakan. Nah buahnya, ya akhirnya jangan kita kebablasan dengan buah yang terlalu manis. Seperti misalnya akhirnya Anda hajar dengan saya nggak tahu berapa banyak pisang rebus yang Anda makan, tapi barangkali Anda cukup makan satu buah jeruk, atau Anda makan satu siung pepaya, lalu nah ini pakai sayur pecel misalnya, atau Anda menggunakan sup oyong misalnya. Ya jadi dengan demikian maka badan Anda jadi mempunyai interaksi dari berbagai macam jenis makanan, sumber bahan makanan sedemikian rupa sehingga yang pertama gula darah Anda terkendali, kedua lemak Anda juga terkendali, dan yang ketiga Anda diberikan rasa kenyang yang lama dan cukup, ada rasa puas. Karena yang disebut dengan pola makan dan gaya hidup itu bukan cuma sekedar pengen kecilin berat badan atau cuma sekedar pengen sehat. Nanti ujung-ujungnya kalau pas kita diundang orang makan jadi istilah orang Sunda mengatakan kabita. Ngiler gitu jadi kepengen ya. Lalu kemudian bablas semuanya berantakan. Jadi saya punya prinsip nggak dosa kok makan enak gitu loh ya. Asal yang dimakan itu sehat dan seimbang gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Hendrik, penelpon dari Tangerang Selatan, semoga menjawab. Nah ini dokter terkait dengan diet, koreksi kalau misalnya saya salah, tapi kalau ngebahas diet ini yang 3 hal yang selalu saya ingat adalah terkait dengan kontrol lemak, gula, dan garam. Nah ini sebenarnya kontrol 3 hal ini yang tepat, yang baik itu sebenarnya seperti apa sih dokter? Ya barangkali kalau di infografis bisa dinaikin tuh tentu bagus banget karena udah saya sempat bikinin spesial buat Metro TV. Jadi yang pertama adalah itu sebabnya kenapa di semua negara kita mempunyai yang disebut dengan kontrol GGL, gula, garam, dan lemak. Karena apa? Gula itu adalah penyumbang kegemukan atau obesitas yang paling luar biasa. Bahkan dikatakan kecanduan gula itu bisa melebihi kecanduan terhadap narkoba. Nah, itu agak ekstrim memang. Oke. Tetapi tolong diingat, gula kalau berasal dari makanan yang sifatnya kita makan sehari-hari dalam bentuk alam, seperti tadi bapaknya makan pisang, ubi, singkong, kentang, jagung, itu adalah gula sebetulnya, tetapi dalam bentuk karbohidrat yang kompleks. Itu masih oke, karena yang mengizinkan badan kita memecah menjadi gula itu adalah kita punya enzim dan pencernaan. Tapi yang repot kalau Anda mulai makan gula sebagai bentuk rafinasi atau berasal dari produk-produk ultraproses, makanan kemasan, lalu kemudian segala macam dicampur dengan segala macam saus-saus, itu yang ngeri. Jadi kontrol gula ini penting. Karena gula adalah sumber obesitas yang belakangan ini dikecam banyak orang. Kedua tentu saja garam. Kenapa? Garam itu membuat orang jadi doyan makan. Pernah dengar nggak? Kalau orang itu, pokoknya makanannya kalau udah pakai ikan asin, wah itu nasinya bisa 1 bakul. Jadi, dan garam yang banyak bukan cuma pada ikan asin, ya, tetapi juga misalnya kalau Anda beli makanan kemasan, ya, dari mie instan, dari makanan-makanan chips, keripik-keripik dan sebagainya, itu garamnya tinggi. Dan yang ketiga tentu saja lemak. Nah, WHO itu sudah betul-betul mencanangkan ikrar tahun 2023, dunia harus lepas daripada trans fat. Nah, trans fat ini banyak sekali di dalam makanan kemasan. Sekali lagi, produk ultraproses, ya. Jadi, kita sebetulnya sudah saatnya untuk meningkatkan kupasan dan kita tinggalkan kemasan. Begitu, Jason. Oke, Dokter Tan, ini terakhir singkat saja apa yang ingin dikasih tahu ke masyarakat terkait apalagi kondisinya lagi pandemi, perlukah kita menjaga asupan sampai ekstrim atau seperti yang sehat tuh yang seperti apa? Silakan dokter. Oke, yang pertama adalah pahami bahwa kita harus mempunyai literasi gizi. Literasi gizi itu membuat Indonesia cepat bangkit, membuat rakyat kita juga tidak terpengaruh dengan sensasi. Jadi belajarlah pada sumbernya, belajarlah pada orang-orang yang memang mempunyai kompetensi di bidangnya. Ya, semua orang boleh ngomong, semua orang boleh bicara, tetapi apabila pembicaraan itu ditanggapi dengan serius, apalagi diikuti, tentu ini akan jadi masalah. Jadi sekali lagi tanah air kita adalah tanah air yang kaya. Makanlah apa yang negeri ini beri. Ya, dan mulailah kita mengisi, kita punya sarapan, kita punya makan siang, dan isi dari makan malam kita seperti dengan anjuran yang sudah direkomendasikan. Begitu, Jason. Baik, terima kasih Dokter Tan atas pencerahannya di Newsline kali ini. Semoga bisa menginspirasi orang-orang yang ingin menjaga tubuhnya agar tetap sehat di masa pandemi. Sekali lagi terima kasih dokter atas waktunya di Newsline.